semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan nama Sintuar Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau kolima untuk khotbah ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu pada hari ini khotbahnya saya ambil dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-7. Adik-adik, nanti natsnya ada di sini. Mari kita sama-sama mengikutinya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan buat kita pada hari ini, yakni belajar dari Epapras, pelayan Tuhan yang setia. Apa adik-adik? Belajar dari Epapras, pelayan Tuhan yang setia. Adik-adik semua, siapapun kita pasti pengen punya teman yang setia, yang omongannya bisa dipegang, yang persahabatannya juga bisa dipegang, yang artinya ada dalam susah dan senang, ada dalam keadaan apapun. Ketika kita pengen curhat, kita pengen cerita, kita pengen bermain, kita pengen belajar bersama, dia ada untuk kita. Itulah seorang sahabat yang setia yang menurut kita. Karena menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang teguh, yang tidak oleng, yang tidak goyah terhadap sesuatu yang ditentukan. Apa yang ditentukan, persahabatan apa? Nah, itu kesetiaan. Atau pekerjaan apa? Itu kesetiaan. Nah, adik-adik semua, di sini kita boleh belajar dari Epapras. Siapa Epapras? Dia adalah pelayan Tuhan yang dikasihi oleh Paulus, di mana dia ditugaskan untuk melayani, dan dalam pelayanannya itu dia setia dalam melayani. Dia setia mengingatkan para jemaat. Ketika ada jemaat bergumul, dia datang ke sana, dia berdoa, dia menguatkan, memberikan motivasi kepada jemaat. Dan secara umum, secara keseluruhan, Epapras setia dalam pelayanannya. Apapun tantangan yang dia hadapi, dia tetap setia mengerjakan tugas panggilannya. Nah, adik-adik semua, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tidak berbicara bahwa adik-adik juga akan menjadi pelayan yang setia, tidak. Tetapi apapun kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita boleh mengerjakan dengan setia. Ketika adik-adik sebagai seorang pelajar, maka setialah mengerjakan tugas panggilanmu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid. Setialah belajar dengan tekun supaya adik-adik bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu gurunya melalui media online, sehingga adik-adik boleh menjadi kebanggaan nantinya kepada orang tua. Dan setia terus belajar di tengah situasi pandemi ini dengan cara online, dengan tugas-tugas mandiri yang diberikan, dan adik-adik bisa tetap setia mengerjakan tugasnya. Dan di rumah sebagai seorang anak, jadilah anak-anak yang setia terhadap orang tua, yang tunduk taat kepada orang tuanya, nggak melawan ketika disuruh. Ya adik-adik, kesetiaan itu seperti itu. Karena apa? Di mana engkau bisa menunjukkan jati dirimu sebagai seorang anak yang setia kalau engkau sukanya melawan? Ya adik-adik ya. Tapi jadilah anak-anak sekolah minggu yang tunduk, taat kepada orang tuanya, supaya kita bisa menjadi kebanggaan, membawa sukacita bagi orang tua. Ya, tunduk taat, disuruh mengerjakan tugas-tugas di rumah juga boleh taat. Di dalam persahabatan sehari-hari, jadilah juga sahabat yang setia bagi sahabatmu, dan omongan, perkataan, dan persahabatanmu boleh dipegang bagi orang lain. Jadi mari kita belajar dari Epapras, seorang pelayan Tuhan yang setia. Kita pun sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga boleh setia di dalam semua lingkup kehidupan kita. Kita boleh menjadi anak-anak sekolah minggu kebanggaan yang membawa sukacita, di mana kehadiran kita disenangi oleh orang lain, karena kita adalah anak-anak sekolah minggu yang setia. Adik-adik, yang menjadi ayat hafalan nanti ada di sini ya. Bisa terus setiap minggu kita ada satu ayat yang bisa menjadi ayat hafalan bagi kita, yakni dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati,
Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, memang kesetiaan sangat sulit saat ini. Jadi mari menjadi pelopor orang-orang yang setia di tengah-tengah lingkungan kita. Selamat beraktivitas adik-adik, selamat bermain, selamat belajar, selamat melakukan apapun. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.